أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa memperbaiki keadaan kita dalam ketaatan kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki ibadah kita, yakni berusaha beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Kita beribadah kepada Allah, berusaha maksimal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dibimbing berada dalam keistiqomahan, istiqamah dalam ketaatan kepadanya, istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita teruskan pembahasan kitab Talbis Iblis, Inqisamu Ahlil Bid'ah, golongan-golongan Ahlul Bid'ah menurut Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Ada yang ingat kemarin sampai pembahasan masalah? Oh, udah selesai ya pembahasan itu? Ya. Sekarang bahagian ke-6. Bahagian ke-6 Al-Jabariyah. Wanqasamatil jabariyatu ithnatai asyrata firqah. Faminhum, yang pertama muttaribah, ya, muttaribah. Muttaribah qalu la fi'il lil adami balillahu azza wa jalla yaf'alul kull. Kelompok pertama muttaribah, mereka mengatakan anak keturunan Adam tidak berhak menentukan perbuatannya.
tetapi Allah lah yang menentukan perbuatan mereka. Artinya menurut mereka Allah tidak kasih pilihan kepada hamba, padahal Allah mengasih pilihan. Allah bentangkan jalan ke surga, Allah perintahkan untuk menempuh jalan itu. Allah bentangkan jalan ke neraka, Allah jelaskan itu adalah berupa kesesatan. Kalau jalan itu ditempuh, berarti neraka tempat kembalinya. Nah, sedangkan kelompok ini mereka meyakini bahwa anak cucu Adam tidak berhak menentukan perbuatannya, semuanya Allah yang menentukan. Jadi intinya Al-Jabariyah ini, kita ini sebagai manusia benar-benar terpaksa gitu, dipaksa. Yang kedua, af'aliyah. Af'aliyah, mereka mengatakan lana af'al walakin lastita'ah lana fiha wa innama nahnu kal bahaim nuqadu bil jabal bil habal. Jadi kelompok af'aliyah ini atau aliran af'aliyah ini mereka mengatakan kita bisa berbuat, tapi kita tidak kuasa untuk mengaturnya. Kita tak ubahnya hewan ternak yang diarahkan dengan tali. Artinya kalau dalam bahasa awak ko mode kabau dicucuk hidung gitu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah setelah dibentangkan jalan kebaikan, diberi oleh Allah kesempatan, kemampuan untuk mengatur. Contoh paling mudah, anak kita buatkan jadwalnya, bangun jam sekian, mandi jam sekian, sarapan jam sekian, pergi sekolah jam sekian, pulang sekolah istirahat sampai jam sekian, ngulang pelajaran sampai jam sekian, tidur malamnya jam sekian, dan itu bisa dilakukan. Sedangkan kata mereka kita berbuat tapi tidak bisa mengatur. Jadi kita ini hanya seperti hewan yang dituntun dengan tali, kemana ditarik atau dikekang dengan tali ya. Saya juga khawatir keyakinan ini masih diamalkan oleh sebahagian kaum muslimin sampai hari ini gitu. Jadi mereka meyakini apapun yang mereka perbuat, itu Allah yang atur semuanya. Termasuk ketika mereka berbuat maksiat, sudah diatur oleh Allah untuk dia gitu. Dia hanya ngikuti gitu. Begitu akhirnya kalau diikuti pemahaman ini. Ya kalau yang mencilok tidak salah mudah, karena Allah mengatur muksinannya. Leka mungkin rasanya. Tidak mungkin. Yang haram dilarang oleh Allah, yang halal disuruh, diperintahkan. Yang keberapa? Yang ketiga. Mafrughiyah. Mafrughiyah. Mereka mengatakan qalu
kullul asya' qad khuliqat wal an la yukhlaq syai'un. Ya, mafrughiyah ini mereka mengatakan segala sesuatu telah diciptakan dan sekarang tidak ada lagi hal baru yang diciptakan. Jadi semuanya, segala sesuatu sudah diciptakan. Sekarang tidak lagi ada hal baru yang diciptakan. Ini sangat umum sekali, tidak ada rincian. Namun saya dapat memahami bahwa kata mereka sesuatu itu sudah diciptakan, tidak ada lagi penciptaan baru. Nah, di sini saya khawatir nih lahirnya sebuah pemahaman bahwa sebelum nabi-nabi yang lain diciptakan, Nabi Muhammad sudah diciptakan. Ya, mungkin dari sini, karena semuanya sudah diciptakan, tidak ada lagi penciptaan baru. Padahal mana lebih dulu ada Nabi Adam daripada Nabi Muhammad? Ya pasti itu keyakinan akidah kita. Nabi Adam lah yang lebih dulu, Abul Bashar. Kemudian beribu-ribu tahun lahir pula nabi-nabi yang lain, beribu tahun sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah hampir 1500 tahun dari jarak Nabi ada pula atau terlahir pula kita ke dunia. Jadi artinya apa? Ada penciptaan-penciptaan baru. Ya, kalau saya baca, saya pelajari dalam kitab-kitab yang berbicara tentang alam jin, justru bangsa jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan bangsa manusia. Jadi bangsa jin lebih dulu diciptakan oleh Allah 2000 tahun daripada manusia. Jadi tidak benar kalau semuanya sudah diciptakan kemudian tidak ada lagi ciptaan baru. Nah, ini keyakinan tentu menyimpang, berarti dia menyalahkan atau mengkritisi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Najjariyah. Najjariyah za'amat anna Allah yu'adzibun nasa ala fi'lihi la ala fi'lihim. Ini aneh, pendapat yang aneh. Kata mereka, anna Allah yu'adzibun nasa ala fi'lihi la ala fi'lihim. Sekali lagi, ini benar-benar luar biasa menyimpang dan kelirunya. Sesungguhnya Allah mengazab manusia disebabkan kesalahan Allah, bukan kesalahan manusia itu. Ya, sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya Allah mengazab manusia itu karena perbuatannya, karena perbuatan Allah, bukan karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi berarti Allah SWT menghukum manusia bukan karena disebabkan manusia itu salah. Ya begitulah kalau menyimpang dari kebenaran, pendapatnya pasti atau keyakinannya pasti aneh-aneh. Yang kelima, mataniyah,
Tanya panjang, mataniyah. Al-mataniyah qalu alaika bima khatara biqalbika faf'al ma tawassamta bihil khair. Wah, enak amat. Ada yang paham? Ada yang langsung paham? Enak betul keyakinan mereka ini. Menurut mereka, menurut kita tidak. Kata mereka, berbuatlah sesuai dengan apa yang terlintas dalam hatimu, sesuai dengan bisikan kebaikan di dalamnya. Nah, ini rupanya, dari sini rupanya lahir inspirator dalam beribadah. Ngerti maksudnya? Kata mereka, berbuatlah sesuai dengan apa yang terlintas dalam hatimu, sesuai dengan bisikan kebaikan di dalamnya. Artinya apa? Bila dia dibisikkan oleh hatinya, lakukanlah ini baik, ini sebetulnya baik, maka mereka akan melakukannya, maka lahirlah bid'ah. Karena bid'ah itu menganggap baik sesuatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Maka kita lihat sebahagian kaum muslimin berpendapat, jika Al-Quran dan Sunnah kita bahas, jika Al-Quran dan Sunnah kita amalkan, jika Al-Quran dan Sunnah kita dakwahkan, nah ini pemecah belah umat. Nah, tapi coba ini, saya sudah coba katanya. Coba ini, ternyata banyak masyarakat yang tertarik, ramai orang yang ikut. Dia tidak peduli lagi apakah itu sesuai syariat atau tidak, karena tidak semua yang terlintas dalam hati kita berupa suatu kebaikan itu baik menurut syariat. Saya jujur saja masih salah-salah dalam baca kitab, apalagi yang betul-betul gundul, tidak ada harakatnya. Artinya apa? Kita dituntut untuk terus belajar agar kita betul-betul paham. Terus belajar bahasa Arab, terus dalami bahasa Arab agar betul-betul faham agama ini. Terus dibisikkan oleh hatinya, kalau kabar aja bahasa Arab lo dulu, habis lo hari bertahun-tahun deh, bilo ambo kamaja nagamoko ke orang lain. Akhirnya muncullah, pokoknya baca terjemahan, baca ayat cie, baca terjemahannya tuh kembangkan seseorang, Allah tuh. Itu nanti hasilnya. Ya, dari kelompok ini ternyata kata beliau, buatlah sesuka hatimu sesuai dengan bisikan kebaikan yang ada dalam hatimu. Saya pernah kedatangan seorang tamu, saya suguhi air teh panas. Yang ada untuk yang saya minum sudah habis. Yang dia minum masih belum sampai ke bibirnya. Karena dia buat begini, lama sekali dia taruh dekat bibirnya. Saya sudah habis, dia masih begini. Saya tungguin sampai selesai. Setelah dia minum baru saya tanya, kok lama sekali baru kamu minum? Saya baca bismillah,
saya doakan orang yang bikin sumur karena dia berjasa. Saya doakan orang yang membersihkan sumur dari sampah-sampah. Saya doakan orang yang mengambil airnya. Saya doakan orang yang memasaknya. Saya doakan orang yang mencuci gelasnya. Dan saya doakan orang yang ngasih duit untuk beli kopi dan tehnya. Bagus tuh Ustaz, kan bagus begitu. Bisikan hatinya katanya itu bagus. Padahal dia menyulitkan dirinya. Karena kalau mau makan dan mau minum, cukup Samillah, sebut nama Allah, Bismillah, makan, minum. Ini buang-buang waktu dengan sebuah amalan yang tidak disyariatkan hanya karena dia beranggapan atau hanya karena dia mengikuti bisikan hatinya, coba buat ini baik. Saya yakin kalau dia buka pengajian banyak yang ikut. Tetap banyak yang ikut maksudnya. Jangankan begitu, dulu ada orang buka pengajian telanjang semua juga ada yang ikut. Nggak pakai pakaian sama sekali kan. Tetap ada yang ikut gitu. Karena apa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, di setiap ujung jalan yang sesat itu ada setan yang ngajak gitu. Ya dipanggil-panggil oleh setan, wah ini yang bagus, ini ikuti gitu. Jadi tidak heran memang bermunculan banyak inspirasi-inspirasi dalam beragama. Dulu seorang mengaku ke saya tersungkur gara-gara latihan sholat khusyuk katanya. Semenjak itu saya nggak ikut lagi. Badan saya gemuk, dikasih tahu begini caranya, tersungkur saya katanya. Iya, yang ramping-ramping bisa melakukannya. Padahal kalau kita pelajari sholat khusyuk itu ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita buat-buat sendiri berdasarkan bisikan hati. Itu ya, Al-Mataniyah. Mereka mengatakan, buatlah sesuka hatimu sesuai dengan bisikan kebaikan dari dalam dadamu. Yang keberapa? Keenam. Kasabiyah. Kasabiyah. Qalu la yaksibul abdu thawaban wala iqaban. Kasabiyah mengatakan manusia tidak perlu mencari sesuatu yang mendatangkan pahala atau siksa. Berarti orang ini berpaham, menyebarkan paham, mengamalkan sebuah keyakinan, nggak usahlah sibuk-sibuk beribadah. Karena kalau orang beribadah itu kan cari pahala gitu. Nggak usah pula sibuk-sibuk cari dosa. Terus gimana? Saya yakin orang-orang kayak gini lama-lama miring juga otaknya gitu. Terus gimana coba? Nggak nyari pahala, nggak nyari dosa. Terus kayak apa? Kayak patung aja. Kita berusaha semaksimal mungkin mencari pahala dan berusaha semaksimal mungkin menghindar dari dosa. Ya. Yang ketujuh, kasabiyah. Kasabiyah
Bukan. Yang keenam kasabiyah. Yang ketujuh sabaqiyah atau sabiqiyah. Sabiqiyah. Qalu man syaa'a falya'mal wa man syaa'a la ya'mal. Fa inna as-sa'ida la tadurruhu dhunubuhu wasyaqiyyu la yanfa'uhu birruhu. Sabiqiyah mereka berkata, siapapun yang berkehendak dapat melakukan apa yang dia kehendaki. Siapapun yang berkehendak bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Siapa yang tidak juga tidak apa-apa. Sesungguhnya orang yang hidupnya bahagia tidak akan berpengaruh dosa kepada kebahagiaannya. Begitu juga orang yang hidupnya sengsara tidak akan berpengaruh kepadanya kebaikannya. Padahal kebalikan, orang yang hidupnya bahagia ya, orang yang hidupnya bahagia atau merasa bahagia hidupnya itu disebabkan oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena di antara ciri-ciri orang yang hidupnya bahagia adalah dia lapang hati. Orang yang hidup bahagia itu lapang hati. Kalau orang sampi hati, dunia nan salapang ko sampi terasa deh. Tapi orang yang bahagia itu orang yang lapang hati, lapang si dunia ko. Artinya orang yang hidupnya bahagia sangat bermanfaat, atau diantara penyebabnya adalah kebaikan-kebaikannya. Atau seseorang yang suka berbuat baik menyebabkan kebahagiaan hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang banyak dosa, sengsara hidupnya, walaupun kelihatannya dia sangat bahagia. Kita lihat orang-orang kaya di muka bumi ini, namun dia tidak beriman, tidak taat pada Allah. Semuanya kan dia nikmati. Saya harus ambil contoh yang radikal. Kalau orang banyak duit, ngisap sabu. Katanya satu harganya mahal. Katanya kalau dia ngisap sabu, dia fly, hidupnya tuh terasa tenang dan melayang-layang. Bagi yang nggak punya duit, ngisap lem. La ilaha illallah. Lem pun dihisap. Katanya enak. La ilaha illallah. Ini bukan mengajarkan yang tidak-tidak, tapi ini sebuah kenyataan. Katanya hidupnya bahagia. Katanya kebahagiaannya tidak akan terpengaruh oleh dosa yang dia lakukan. Siapa bilang tidak? Kepada saya dikeluhkan beberapa orang anak udah kejang-kejang, udah kayak kesurupan. Terus saya tanya apa sebabnya? Karena menghirup lem, Ustaz. Makanya tolong yang punya toko bangunan jangan jual lem sama anak-anak. Tentu kita semua mengenal ya ciri-ciri mereka. Kalau udah begini-begini di pinggir jalan, itu udah ngelem itu. Mojok-mojok. Kata siapa tidak berpengaruh dosa kepada kehidupan seseorang? Walaupun kelihatannya dia bahagia, pada hakikatnya hatinya gelisah. Kita dengar betapa orang-orang yang tidak beriman pada Allah, dia memiliki banyak duit, karena sebagian orang
mengukur hidup bahagia itu banyak duit. Koleksi sepatunya aja entah berapa lemari, harga sepasang sepatunya puluhan juta. Tapi terkadang akhir dari kehidupan adalah ditembak kepalanya sendiri. Itu kenapa? Karena dia belum menemukan kebahagiaan. Karena di antara kebahagiaan yang luar biasa adalah hati menjadi lapang, hati terasa lapang dalam hidup ini. Ya. Jadi bisa jadi saat ini ada orang yang berpaham seperti ini. Ketika saya menegur ibu-ibu jualan di tepi pantai, Bu, ibu kok ibu biarin aja di warung ibu anak-anak pacaran bebas kayak gitu, nggak takut sama tsunami? Marah beliau pada saya. Anda gara-gara itu dah, nggak ada itu ketipu-tipu aja. Dia gaduh-gaduh pelanggan bos. Betul. Itu di tepi pantai di Padang. Sekitar 12-13 tahun yang lalu. Marah induk-induk itu kamu. Dah gara-gara itu loh ketipu tsunami itu dah. Kok ketipu aja nyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya nasihati kembali diri saya dan kita semuanya. Saya dan akhi Sep kami dan lain-lain mungkin kami sudah kembali dari wilayah korban gempa itu, wilayah bencana gempa di kaki Gunung Talamau. Mirip-mirip dengan sini lebih kurang. Itu gunungnya, ini kampungnya gitu. Kita berdoa pada Allah supaya kita-kita yang berada di sekeliling gunung ini tidak diuji oleh Allah dengan gempa. Kalau sudah hujan begini, inilah penderitaan bagi mereka yang tidur di bawah tenda. Mereka tidur di jalan yang miring, walaupun beratapkan tenda, tapi air hujan mengalir ke bantal-bantal dan kasur-kasur lantai mereka. Rumah mereka hancur, tempat beribadah mereka hancur. Saya di sana, saya kasih berapa tausiah. Memang saya harus sampaikan pada mereka apa adanya. Allah masih sayang sama kita, Allah tegur kita, dan pasti ada kaitan antara dosa dengan bencana. Cuman Allah masih sayang sama kita, Allah sisakan. Karena firman Allah dalam Al-Quran, bila Allah berkehendak, tidak Allah sisakan di muka bumi ini, walaupun binatang sekalipun akan Allah habiskan gitu. Tapi ini Allah guncang dengan gempa, masih Allah sisakan. Bahkan hanya rumah-rumah yang hancur. Lihatlah bentuk kasih sayang Allah. Guncangan gempa pertama membuat mereka keluar dari rumah. Guncangan kedua membuat rumah mereka hancur. Tidak dapat dibayangkan jika langsung guncangan besar dan rumah runtuh, betapa banyak akan dijumpai korban yang meninggal. Tapi Allah masih sayang. Goncangan pertama membuat mereka kaget dan keluar rumah. Goncangan kedua, rumah itu menjadi roboh ketika penghuninya sudah keluar. Jadi kita-kita yang ada di sini, perkuat keimanan kita, ketaatan kita pada Allah. Berlepas dirilah kita dari kesyirikan. Jangan teruskan melakukan kesyirikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ingin selamat dan tidak ditegur oleh Allah. Jadi kalau orang ini sesuai yang kita bahas ini, dia kelihatannya soleh, dia kelihatannya baik, tapi maksiat juga, karena katanya nggak ada pengaruh. Buat aja lah sesuka hati gitu. Awalah kebansek aja nyoh je, percuma taat gitu. Ini taat bana awak kamu deko aja nyoh, ancak berdosa sekalian. Akhirnya apa? Nyubuat sakanda hatinya. Padahal kebahagiaan itu di sini. Walaupun hidup susah, walaupun mengontrak taruh, walaupun rumah ketek, walaupun makan di Sambalado juga haram se, tapi siko tu senang, lebih dari orang nan serba cukup. Karena bisa jadi orang yang serba cukup itu masih merasa belum cukup.
Sekiranya punya 2 gunung emas, masih berkeinginan punya gunung emas yang ketiga gitu. Ya, kita teruskan. Udah masuk waktu sholat. 1 menit lagi. Tanggung ya. Oh ya. Kita lanjutkan setelah sholat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita teruskan pembagian atau pecahan dari kelompok Al-Jabariyah. Yang keberapa sekarang? 8. Yang ke-8. Yang ke-8 ini sepertinya sering kita jumpai kemiripannya, atau banyak kita jumpai kemiripannya di tengah masyarakat kita, yakni hubbiyah, kelompok hubbiyah. Kalau di sini dalam kitab aslinya al-hubbiyah, tapi untuk ditulis dihilangkan saja alif lamnya. Hubbiyah. Qalu man syariba ka'sa mahabbatillahi azza wa jalla saqatat anhu al-arkan wal qiyam biha. Aliran hubbiyah meyakini siapa yang mereguk gelas cintanya Allah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan rukun-rukun Islam. Katanya, barang siapa yang telah mereguk gelas cintanya Allah, gugur darinya kewajiban-kewajiban menjalankan syariat. Ada yang bisa nebak ini kemana arahnya? Tasawuf, orang sufi. Katanya kalau sudah sampai ke maqam mahmuda, tempat yang tinggi, maka dia bebas melakukan apapun. Jadi Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi 900 tahun yang lalu menulis dan memasukkan ke dalam buku beliau ini bahwa kelompok Jabariyah terbagi pula kepada 12 aliran, dan salah satunya ini Al-Hubbiyah. Siapa yang sudah meneguk gelas cinta Allah, gelas cintanya Allah, maka tidak ada lagi baginya kewajiban menjalankan syariat. Di antara kita, siapakah orang yang paling cinta pada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah berhenti salat? Apakah Rasulullah tidak puasa lagi? Rasulullah bahkan tetap salat sampai akhir hayat beliau. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allah, sampai datangnya kepadamu al-yaqin.
yakni al-maut, kematian. Dan kesaksian dari para sahabat-sahabat beliau bahwa Rasul pun sampai akhir hayatnya mendirikan solat. Kepada saya datang seorang ibu dengan mengatakan, atau suaminya berkata, bahwa istri saya sudah selesai solat semenjak 4 tahun yang lalu. Ya bisa jadi beliau ikut paham seperti ini. Kalau sudah mendalam cintanya pada Allah, kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, maka gugur darinya kewajiban menjalankan syariat. Nah, Imam Ibnul Jauzi, saya tekankan lagi, 900 tahun yang lalu memasukkan kelompok ini ke dalam kelompok ahlul bid'ah, ya, yang menyimpang dari ahlus sunnah, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang gugur darinya kewajiban kecuali orang-orang yang memang gugur darinya kewajiban, seperti anak-anak atau orang tidak berakal, memang gugur darinya kewajiban. Yang keberapa? 9. Khaufiyah. Khaufiyah. Qalu inna man ahabba Allah subhanahu wa ta'ala lam yasa'hu an yakhafahu li'anna al-habiba la yakhafu habibahu. Katanya, atau mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mencintai Allah tidak akan takut terhadap siksa Allah, karena setiap kekasih tidak akan takut terhadap orang yang dicintainya. Padahal orang yang mencintai Allah, dia mengharapkan surga dan berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Sebagaimana firman Allah yang Allah ajarkan kepada hambanya dan dibaca sebagai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan jauhkan dan selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi yang betul adalah orang yang mencintai Allah, dia akan takut akan azab Allah. Ya, pilar ibadah itu ada 3. 1 mahabbah, cinta. 2 al-khauf, takut. 3 ar-raja, harap. Maka seorang yang beribadah pada Allah itu atas dasar cinta, juga atas dasar takut. Takut akan apa? Takut akan azab Allah, takut akan kemurkaan Allah. Kemudian ar-raja, harap. Harap apa? Harap karunia yang ada di sisi Allah. Itulah 3 pilar ibadah. Nah, ini luar biasa nih. Masa enggak takut sama azab Allah gitu? Makanya dari dulu saya tekankan untuk tidak lagi menyetel nasyid-nasyid melalui pengeras suara di masjid, seperti lantunan Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, aku tidak layak masuk surga, wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi enggak sanggup pula masuk neraka. Terus mau ngapain? Enggak layak masuk surga, enggak pula kuat dengan azab neraka. Nah, yang betul kita minta pada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kita beribadah pada Allah atas dasar cinta, atas dasar takut, karena dosa-dosa kita akan diazab oleh Allah jika tidak diampuni.
maka kita takut akan azab itu. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin takut kita diazab oleh Allah. Nah, ini logika saja. Kita hidup suami istri umpamanya. Semakin istri itu mencintai, menyayangi suaminya, takut nggak dia disakiti? Takutlah. Kan nggak mungkin begini. Aku yakin wahai suami engkau sangat sayang sama aku. Terserahlah kamu mau nyakiti aku kayak apa juga udah kebal. Bisa begitu? Aku nggak akan takut jika kamu sakiti gitu. Tidak mungkin. Berapalah itu cubitan, siksaan, atau mungkin juga pukulan sang suami. Ini azab. Azab dari Allah luar biasa. Ya, neraka yang menyala-nyala, panasnya luar biasa, dinginnya juga luar biasa. Nah, ini juga melahirkan atau juga sepertinya dapat kita pahami dari faham-faham tasawuf. Ya, saya punya buku Darah Hitam Tasawuf. Bahkan ulama sufi katanya dia sekali meludah padam api neraka gitu. Sekali dia ludahi padam api neraka gitu. Astagfirullah. Ya, seterusnya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ke-10, fikriyah. Fikriyah. Inna man izdada ilman saqata anhu biqadari dzalika minal ibadah. La ilaha illallah. Yunan kalamak adanya saya bahasa awak. Bahasa awaknya sianang banyak ilmunya, gugur lo sebanyak itu darinya kewajiban ibadah. Sedangkan di sisi lain ada lo orang beribadah saya tidak perlu berilmu. Kalau itu lain pula. Kalau banyak ilmunya, sebanyak ilmu darinya ada, sebanyak itu lo gugur ibadah darinya. Padahal semakin berilmu seseorang, semakin tunduk, semakin beribadahnya kepada Allah. Semakin tinggi, semakin mendalam, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan semakin taat dia pada Allah, semakin merasakan lezatnya ibadah. Selanjutnya yang keberapa? Yang ke-11. Jadi dulu ada satu kelompok pembagiannya cuma 9. Ya. Cuma 11. Maka pada kelompok Al-Jabariyah ini pembagiannya 13. Ini udah 11 ya? Sudah 11. Yang ke-12 sekarang? Yang ke-11. Oh, berarti saya yang keliru. Masalahnya di sini nggak dikasih nomor, saya yang ngitung sendiri. Khashiyah qalu ad-dunya bainal ibadi sawa la tafadalu bainahum fima warathahum abuhum Adam. Khashiyah, mereka berkata tidak ada perbedaan tentang dunia ini di antara manusia, dan tidak ada kelebihan di antara mereka tentang apa yang mereka warisi dari bapak mereka Adam. Jadi mereka meyakini dunia ini sama saja, nggak ada keutamaan antara anak cucu Adam. Wah, ini nggak bisa. Semua anak cucu Adam ada yang beriman, ada yang tidak. Maka di sisi Allah tentu lebih utama, lebih tinggi derajatnya yang beriman. Anak cucu Adam ada yang hebat-hebat, kayak Nabi Sulaiman, kayak Nabi Daud, memiliki kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Ya, jadi mereka tidak sama. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang mulia, ada yang hina gitu. Ya, bahkan orang Yahudi Allah kutuk jadi apa? Jadi kera gitu. Disebabkan
mereka engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ma'iyah. Qalu minnal fi'l walanal istita'ah. Perbuatan dari kita pula yang sanggup untuk memilikinya. Perbuatan berasal dari kita dan kesanggupannya menjadi milik kita. Artinya dia tidak mengharapkan pertolongan Allah, padahal kita sangat butuh pertolongan Allah. Ya, Nabi mengatakan wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah, wala ta'jiz, yakni ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Hadis riwayat Imam Muslim. Bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu dan minta tolonglah pada Allah, jangan malas-malas. Kalau ini dia mengandalkan kemampuan pribadi, berarti mewarisi ilmunya siapa? Qarun. Dia kaya raya, katanya ini kemampuan aku, ini karena hebatnya aku gitu. Jadi dia meyakini tidak ada di situ pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, selesai sudah kita membahas 6 induk dari aliran menyimpang yang berkembang di tengah kaum muslimin, dan masing-masing berpecah menjadi 12 kali 7 kali 6. Ya, jadi akarnya 6 kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Akarnya 6, asal muasalnya 6, masing-masing terpecah jadi 12. Maka 6 kali 12 jadi 72. Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73, 1 masuk surga, 72 terancam neraka. Ya, 72 terancam neraka. Di antara mereka tentu tergantung besar kecilnya kesesatan mereka. Jika mereka fatal, jika mereka menyekutukan Allah, tentu mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Jika kesesatan-kesesatan mereka masih dalam garis, masih dalam garis sebagai seorang muslim, tentu dia masuk neraka dan diazab sesuai dengan dosanya gitu. Jadi saya tekankan kembali ya, inilah kitab yang mengkaji ternyata ulama kita dari dulu, dari ratusan tahun yang lalu, sudah menemukan perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin, perpecahan yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dibicarakan sekarang saja gitu, sudah dibicarakan dari dulu oleh ulama, sudah beliau jumpai dari dulu, sehingga yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ternyata aliran-aliran menyimpang yang digambarkan oleh Nabi itu sudah beliau jumpai gitu. Ya, sekali lagi 900 tahun yang lalu buku ini ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, orang Irak. Ya, dan ditulis dalam kitab yang berjudul kitab Talbis Iblis. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab ketiga, fit tahdhir min fitani iblis wa makayidih, peringatan keras terhadap fitnah-fitnah iblis dan tipu dayanya. Ya, akan kita lanjutkan pada bulan puasa berarti. Masih ada cek lain? Enggak lah. Selasa pertama tanggal berapa? Tanggal 1. Hah? Tanggal 1. Enggak mungkin tanggal 21.
Hah? Oh, ada Selasa kelima, Masya Allah. Ya, Insya Allah Selasa kelima pengganti. Kalau Selasa pertama di bulan April tanggal 5 udah puasa ya. Oh iya. Demikian kajian kita malam ini, pembahasan akar-akar perpecahan, asal muasalnya yang diketahui dan dijumpai oleh ulama besar yang bernama Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Sekali lagi saya katakan, bagi yang ingin mendapatkan terjemahannya sudah ada, bisa di-download di internet ya. Terjemahannya berbentuk PDF sudah ada ya, tapi lain pula nuansanya jika kita bahas di dalam majelis, karena mungkin akan ada penjelasan-penjelasan dan akan kita kaitkan dengan kondisi-kondisi terkini. Demikian, jika ada pertanyaan persilakan. Ambolah boleh minum kopi Pak Ujang. Masya Allah. Ya, silakan. Bercanda. Ah? Ada pertanyaan? Apa solusi yang dapat yang cepat nih, yang cepat itu yang dapat. Apa solusi yang cepat dalam mengatasi perpecahan umat karena semua kelompok mengaku mengikuti sunnah? Itulah repotnya. Semua kelompok mengaku mengikuti sunnah. Pertanyaannya, tapi apakah semua kelompok memahami sunnah? Kalau dalam kitab ini dijelaskan, ya, dalam kitab Talbis ini dijelaskan bahwa ada umat yang mengikuti sunnah, ada umat yang digolongkan sebagai ahlul bid'ah. Mengikuti sunnah artinya beragama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Ahlul bid'ah, ya seperti yang kita bahas tadi, muncul perasaan-perasaan dari dalam hatinya, muncul ide-ide, kemudian ide itu dia terapkan dalam beribadah. Nah, dia seperti mirip dengan ibadah, padahal bukan. Maka menurut Imam Ibnul Jauzi, itulah yang dikatakan perbuatan bid'ah, karena tidak ada contohnya amalannya dari Nabi. Nah, lantas jika ada pertanyaan apa solusinya, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, pegang eratlah sunnah-sunnahku itu dengan gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jangan kalian membuat ajaran-ajaran baru, jangan membuat perkara-perkara baru. Nabi mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah, kata Nabi. Nah, jadi solusinya kan dikenal dengan hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah. Ketika Nabi menyampaikan nasihat ini, para sahabat menangis dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat terakhir. Maka kata Nabi, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in abadan habasyian, aku wasiatkan kepada kalian agar mentaati pemimpin kalian sekalipun dia orang negro yang hitam legam. Kemudian yang ketiga, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup sesudahku, kata Nabi, pasti melihat, pasti berjumpa dengan banyak aliran, banyak perbedaan,
Maka Nabi yang kasih tahu cara keluarnya, jalan keluarnya. Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati. Cara keluar, cara selamat dari perpecahan itu, kata Nabi, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Jadi tidak ada larangan untuk seseorang atau kelompok dia mengaku sebagai orang mengikuti sunnah. Nah, maka buktikan saja kalau dia mengikuti sunnah. Pengadilan terakhirnya nanti adalah di telaga Rasulullah. Banyak hadisnya, ya, banyak hadisnya. Di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, ana faratukum alal haud. Aku orang yang pertama sampai di telaga, yakni Al-Kautsar. Maka kata Nabi, siapa yang sampai kepada telaga itu dan meminum dari air telaga itu, lam yadhma abadan, tak akan pernah haus selamanya. Kemudian kata Nabi, dinampakkan kepadaku sekelompok umat, tapi mereka terhijab, mereka terhalang. Kata Nabi, mereka umatku, kenapa terhalang? Maka dikatakan kepada Nabi, annaka lam ta'rif ma ahdathu ba'daka. Engkau kan tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka perbuat sepeninggal kamu. Maka diusir oleh Nabi, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, menjauhlah siapa yang mau ubah-ubah ajaranku sepeninggalku. Itu aja pengadilan terakhirnya. Jadi setiap orang sekarang di muka bumi berhak mengklaim dia ahlu sunnah, dia mengikut sunnah, tetapi buktikan dia betul-betul mengamalkan sunnah. Saya hanya mau tanya, ya, contoh sekali lagi, jangan kita termasuk lagi orang yang ikut menggoreng isu kemarin, ya. Bukan berarti, wah ini Ustadz wakilnya Menteri Agama, wah ini Ustadz pro Menteri Agama. Bukan itu masalahnya. Kita disuruh adil oleh Allah walaupun terhadap orang yang kita benci. Saya katakan, Menteri Agama mengatur penggunaan mikrofon keluar masjid, bukan mengatur azan. Nah, ini digoreng oleh orang-orang tukang fitnah, luar biasa. Heran saya melihat, katanya melaksanakan sunnah Nabi, tapi dia tidak adil dalam menilai. Menteri Agama melarang azan katanya. Mana dilarang? Nggak ada. Yang diatur adalah 10 menit menjelang masuknya waktu boleh pakai pengeras suara keluar. Setelah itu azan pakai pengeras suara keluar. Saya sudah baca surat edaran itu. Cuman sekali lagi, yang bikin heboh beliau analogikan. Beliau bikin contoh dengan suara gonggongan anjing. Itu yang bikin heboh. Nah, saya ingin katakan, adakah dalam sunnah Nabi bagi orang yang mengaku bahwa dia mengikut sunnah, beberapa waktu sebelum masuk waktu azan ada dulu bacaan-bacaan yang mengiringinya, ada bacaan-bacaan yang mengiringi masuknya waktu azan, dan betapa banyak kaum muslimin yang melakukannya. Bahkan dengan ungkapan tarhim itu, dalam bacaan tarhim saya merinding mendengarnya. Apa memang begitu? Nabi menjadi imam dan semua yang di langit menjadi makmum. Itu artinya dalam tarhim itu. Kan sebagian dibacakan tarhim di masjid-masjid sebelum masuk waktu salat, dan itu termasuk yang diizinkan oleh Menteri Agama. 5 menit menjelang 10 menit menjelang masuk waktu boleh baca tarhim. Dan di antara bacaan tarhim itu, fasalla kullu man fis samai wa antal imamu. Salatlah semua yang di langit dan engkau jadi imamnya. Apa itu tidak berlebihan? Apa ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Hasan dan Hussein, atau kita orang Indonesia mengaku pengikut mazhab Syafi'i, adakah Imam Syafi'i mencontohkan sebelum azan baca itu?
Maka pantaskah pengakuan seseorang sebagai pengikut sunnah tapi dia mengamalkan sesuatu yang tidak disunnahkan? Begitu aja caranya. Ya. Begitu aja cara membedakannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami, menerima dan mengamalkan agama ini. Jadi silakan setiap kita, termasuk kita ini, mendakwakan diri sebagai pengikut sunnah dan berlomba-lomba, dan pengadilannya tentu nanti bukti terakhirnya di padang mahsyar ketika Nabi berada di telaga di Haud. Siapa yang sampai ke sana, itulah yang betul-betul ahlus sunnah. Siapa yang sampai ke sana dan bisa minum air dari telaga Kautsar, itu yang betul-betul ahlus sunnah. Siapa yang sampai ke sana tapi terhijab, dia mengaku umat Nabi, bahkan Nabi pertama mengatakan, ya Allah, mereka kan umatku. Tetapi dikatakan kepada Nabi, tapi engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sesudahmu. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan baru yang menyimpang dari apa yang engkau sunnahkan. Nanti bisa kita cari, atau bisa cari di Google. Ketik di Google orang-orang yang terhalang dari telaga Kautsar. Di situ dijelaskan. Ya. Nah, jadi solusinya seperti yang dikasih tahu oleh Nabi, innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sesudahku pasti bertemu dengan banyak perbedaan, perpecahan. Nabi sudah kasih solusinya, fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, kalian hendaklah mengikuti sunnahku. Marilah kita berlomba-lomba mengikuti sunnah Nabi, tentu dengan cara kita belajar agar kita mengetahui mana yang sunnah dan mana yang tidak disunnahkan. Saya curhat sama kita semua nih. Dari suatu sisi saya setuju dengan apa yang mau diterapkan oleh Kementerian Agama, yakni pengaturan penggunaan mikrofon, sound system. Contoh, ini mic keluar nih. Mic dalam apa mic luar? Mic luar. Pasti berarti kan masih menggunakan mic luar. Lihatlah bagaimana saya dalam menyampaikan memilih kata-kata terbaik agar mudah dipahami, bahkan agar tidak menyinggung. Kenapa? Karena watak orang kita, sebagian kaum muslimin, walaupun lah lunak gigi dari lidah dalam penyampaian, kalau tidak suku tetap tidak suku gitu. Bagaimana saya memilih bahasa yang mudah dipahami, sekali-sekali pakai bahasa Minang supaya bisa dipahami. Tapi dekat rumah saya di Padang paling kurang 4 kali dalam seminggu nyobai bazikir, ujungnya la ilaha illallah. Tahu tak ujungnya terangnya gitu. Pakai mikrofon kare-kare. Sedangkan ambo belajar bahasa Arab kah, modeko ha. Itu pun masih salah-salah. Tapi nan tadi itu bahasa matu cek moa. Ba aman kritiknya, ndak bisa awak mengkritik kesinan. Nu hajar awak be konyo kroyoknya. Tapi telingaku paneh, hatiku ndak lama dia pulan dibaconya. Pakai mic lo gitu. Pertamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujungnya memang model itu. Silakan suatu saat nanti mampir, kamu kasih tahu tampeknya gitu. Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan sunnah Nabi? Orang Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i, apakah itu dilakukan oleh Imam Syafi'i? Atau ada namanya Syafi'iyah? Apa yang dikatakan Syafi'iyah? Orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Adakah dalam Syafi'iyah itu dicontohkan? Inilah fenomena yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Nah, seperti mayat diazankan sebelum ditimbun. Ketika dia dimasukkan ke liang lahat, diazankan. Padahal azan itu untuk memanggil orang salat. Masih hidup aja dulu belum tentu dia memenuhi suara azan. Ini udah jadi mayat, diazankan.
mengaku sebagai ahlu sunnah. Pertanyaannya, adakah itu dalam sunnah? Ya sudahlah, di akhirat saja nanti pengadilannya. Pertanyaannya satu tapi tajam juga anunya, harus panjang penjelasannya. Begitu ya, silakan, semua kita berhak mengklaim sebagai ahlu sunnah. Mari kita buktikan saja kalau kita betul-betul mengikut sunnah, dan kesimpulan akhirnya nanti di yaumil mahsyar kita akan diakui oleh Rasulullah mana yang mengikut sunnah beliau, mana yang tidak. Itu ya. Semoga Allah SWT memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, tunggu. Kadang kalau baru ingat tak disampaikan lupa. Ada orang yang menuduh, ambo kenapa ambo tidak menampakkan permusuhan kepada Menteri Agama? Karena Menteri Agama ulil amri. Ya, beliau ulil amri, bagian dari ulil amri. Tidak boleh dijelekkan di depan umum. Kalau keliru, ahli yang meluruskannya. Saya mengatakan, apakah sebuah kesengajaan atau memang kesimpulan beliau? Beliau analogikan suara azan yang sahut bersahut dengan gonggongan anjing. Mungkin kalau saya justru saya tepis, kalau suara azan itu tak akan pernah putus di muka bumi ini. Mungkin tidak terdengar di Indonesia bagian barat, akan terdengar di Indonesia bagian selatan. Sahut menyahut dengan Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Sahut menyahut dengan Papua Nugini. Sahut menyahut dengan Amerika. Pernah nggak nonton sebuah video bahwa suara azan itu selalu menyambung di seluruh permukaan bumi ini? Pernah nggak? Saya pernah lihat videonya. Artinya apa? Betapapun suara azan ini akan dihalangi, dia tetap akan semakin keras diperdengarkan. Cuman yang kita tidak setuju, yang selain azan, yang selain azan, ya sebetulnya peraturan itu kalau pengajian itu ke dalam. Tahu dah hikmahnya apa? Namanya juga dalam pengajian, kadang kita membahas hal-hal yang betul-betul sangat sensitif. Pembahasan agama kalau ditanya, ya dijawab apa adanya. Umpama, apa hukum riba? Haram. Betul? Memang haram. Tapi ketika kita pakai mikrofon, dan ini sekarang keluar terdengar, ketika dijawab riba haram, betapa banyak yang tidak setuju. Orang bank tidak setuju, rentenir tidak setuju, siapa lagi? Sampailah pada waktu direncanakan makar-makar untuk umat Islam, direkam dari luar, ya, kemudian diedit. Wah, Ustadz ini menyerang program pemerintah. Dengar nih, semua haram, semua haram, semua haram. Maka apa yang terjadi sudah itu? Ustadz itu ditangkap, di blacklist. Jadi kita ambil positifnya dalam hal ini ya, tapi kita tidak setuju dengan analogi dan itu kekeliruan beliau. Semoga beliau secara pribadi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dijelas bedanya ya. Jelas beda dan sikap-sikap kita. Saya secara pribadi, saya sangat mendukung pengaturan sound system itu. Pengaturan penggunaan. Ya. Untuk azan dan iqamat memang harus keluar. Karena gunanya untuk mengajak orang beribadah. Dan ini memang pro kontra di negeri kita. Ya, apabila buat kita tidak tahu entah apa lagi akan terjadi setelah ini. Kita doakan sajalah kepada Allah, semoga para pemimpin kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Jika mereka tersesat jalan, diberi oleh Allah kemampuan untuk menegakkan keadilan, diberi oleh Allah dalam hati mereka rasa kasih sayang pada rakyatnya, dan hanya itu yang bisa kita lakukan, hanya doa.
Kita berdoa pada Allah supaya negeri ini Allah jadikan baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, negeri yang mendapat ampunan dari Allah. Sekali lagi saya peringatkan, jangan lagi kita main-main. Ini hampir tiap hari gempa. Nias turun ke bawah ke Bengkulu, turun ke Jawa Barat, ya, mampir di Talu, mampir di Kajai Pasaman Barat, sampai ke Ambon, sampai ke Papua, terus ke Nias lagi. La ilaha illallah. Saya menyaksikan langsung kondisi di Kajai itu. Luar biasa, hancur gitu. Dan posisinya persis seperti kita ini. Kalau di sini di kaki Gunung Talang, di sana di kaki Gunung Talamong. Cuman saya prihatin dengan perilaku masyarakat. Banyaknya di situ tabek larangan. Tabek larangan, ikan tak boleh diganggu. Ambo cari tahu bah prosesi membuat tabek larangan tu. Dimasukkan ikan atau berkuadu mantra-mantranya. Maka sia nama ambil di luar waktunya, kalau makan bunci parui. Berarti kan tinggi mistiknya kita. Apakah sesuai dengan syariat? Itu pertanyaannya lain. Sedangkan Allah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kemudian kemarin ikan yang mati dikuburkan. Mana pula ada syariat menguburkan ikan mati. Kemudian diyakini, nah ikan yang kita kubur kemarin sekarang sudah hidup lagi. Kemudian masyarakat melakukan acara-acara keliling-keliling kampung, katanya ritual tolak bala. Tapi saya di situ isi pengajian, kasih pengertian kepada mereka, Allah masih sayang sama kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita selama ini yang ditegur oleh Allah. Allah masih sayang. Kalau Allah marah betul-betulan, habis semuanya sudah. Habis. Dan saya peringatkan mereka dan juga kita semuanya. Fir'aun diingatkan dengan topan, enggak tobat juga. Diingatkan dengan belalang, enggak tobat juga. Diingatkan dengan kutu, di mana-mana banyak kutu, enggak tobat juga. Diingatkan dengan darah, di mana-mana banyak darah, enggak tobat juga. Diingatkan dengan apa lagi? Kodok, kata, di mana-mana ada kata, enggak tobat juga. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan dalam air. Ini umat manusia kaum muslimin hari ini, kalau sudah ditegur oleh Allah enggak ngambil pelajaran, bisa didatangkan yang lebih berat. Maka bertaubatlah kita kepada Allah. Kalau dalam surat Ar-Rum, sambungan dari ayat atau pada ayat lain setelah ayat itu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan. Kerusakan di sini kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, maknanya adalah bencana. Telah terjadi di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, maknanya karena dosa-dosa manusia. Bencana itu Allah datangkan akibat dari dosa-dosa mereka. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sedikit dari akibat apa yang mereka lakukan. Tapi Allah kasih sayang, sedikit kata Allah. Ya, Allah uji sedikit. La'allahum yarji'un, dengan harapan mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat selanjutnya Allah perintahkan, qul siru fil ardi, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, lakukanlah perjalanan di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatal ladzina min qablu, dan lihatlah bencana-bencana apa yang telah Allah timpakan kepada orang terdahulu. Kana aktsaruhum musyrikin, itu penyebabnya karena kebanyakan mereka melakukan kesyirikan. Saya sedih hari ini, luar biasa ini. Kaum muslimin banyak termakan fitnah. Kalau dibacakan ayat ini, dijelaskan masalah syirik, wah, pemecah belah umat ini. Wah, penyerang kearifan lokal dan lain sebagainya istilahnya. Apa kita tidak percaya lagi kepada Quran? Apa tidak boleh lagi Al-Quran disampaikan? Umat terdahulu dihancurkan oleh Allah, didatangkan kepada mereka bencana-bencana besar. Karena aktsaruhum musyrikin, karena kebanyakan mereka melakukan kesyirikan. Wah, ini satu lagi nih. Wah, ini cincin ini bukan cincin biasa ini. Cincin yang saya sita dari orang yang punya
silek kumango. Kalau silek kumango orang mana? Orang agam. Sakantong Abu Bakar di pondok patang jimeknya. Ilmunya ilmu urek. Ar-Rahman urekku. Ya Allah ya Muhammad. Ar-Rahim nadiku. Ya Allah ya Muhammad. Tapi di hari itu alam lele mereka berjalan di bimbang itu. Jadi ambu suruh tobat, akhirnya beliau sarahkan ke ambu jimek-jimeknya, termasuk salah satu itu. Tapi dek rancak dan mau panggang dah. Kalau dipakai di tangan suara dah muek dah. Di tangan kiri mueknya. Kau salah satunya. Mau dicin betul kah? Majalah. Hah? Entahlah, tapi lamu rame-rame. Ambu simpulkan, kalau ambu kunjungi 100 rumah kaum muslimin, 95 rumah pernah terkait dengan perdukunan dan kesyirikan. Berarti Indonesia darurat tauhid. Awam masyarakat awam tentang tauhid. Nyepotong ayat Quran, nyelipek-lipek nyelatan di dompet. Di dompet belakang kalau duduk atau dudukan. Buang air ke WC. Astagfirullah. Ada nak alif lam mim alif lam ra bolong. Nyo lubang itu kira nyo ambil nan itu tu. Darurat tauhid kaum muslimin. Jadi bukan mengait-ngaitkan. Kadang sebagian orang marahnya, jangan dikait-kaitkan. Memang Allah yang berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpamu disebabkan oleh dosa-dosamu, tapi banyak yang Allah maafkan. Sekete Allah balas, banyak dimaafkan. Jadi memang ada kaitan antara dosa dengan musibah. Ya, ini peringatan untuk kita karena kita juga berada di bawah gunung. 2 malam yang lalu gempa di Nias tu tajago ambornya. Yo di Padang terasu bana nyo hoyak. Bunyi-bunyi kacau rumah ini. Ya, sampai pagi. Cukup ya. Kita tetap optimis, semoga Allah mengampuni kita semuanya kaum muslimin. Ya, tidak ada di antara kita yang merasa aman dari azab Allah. Sekuat apapun kita tidak akan mampu menahan bencana-bencana yang Allah kirim sebagai teguran untuk orang yang berdosa dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dan dijaga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.